Wisikan Ananingdat, petunjuk adanya zat. Wirid berikut murad merupakan pintu hidayah yang menjadi petunjuk untuk memasuki kedalaman ngelmu makrifat berasal dari dalil, hadis, ijma, dan qiyas. Dalil adalah firman Allah, hadis adalah sabda dan ajaran Rasulullah, ijma adalah kesepakatan para wali dan ulama. Qiyas adalah mempersamakan suatu masalah dengan kejadian masa lalu dan mengambil penafsiran hukum atasnya. Jadi keempat hal itu merupakan pintu dari hasanah gaib kesejatian hidup. Hasanah gaib yang berguna untuk menyadari hakikat hidup manusia agar manusia mendapat keselamatan dari awal hingga akhir. Ketika ajal tiba, tiada lagi yang bisa diandalkan oleh manusia kecuali kejernihan batinnya sendiri. Hanya dengan kejernihan batin, seorang manusia mampu mengetahui dengan sempurna asal dan tujuan hidupnya. Dan hanya dengan kejernihan batin, seorang manusia mampu memperoleh kemuliaan sejati di zaman keabadian, sehingga ia tidak tersesat ke alam penasaran. Sajatine ora ana apa-apa, awit duk maksih, awang uwung durung ana sawiji-wiji. Kang ana dingin iku ingsun, ora ana pangeran angin ingsun. Sajatining dat kang amaha suci, anglimputi ing simatingsun, amratandani ing apengalingsun. Sesungguhnya tiada apapun, karena ketika masih dalam awang uwung atau suwung, belum ada apapun. Yang ada terdahulu adalah ingsun, aku. Tiada pangeran, Tuhan selain ingsun. Sesungguhnya zat yang maha suci meliputi sifat ingsun, menyertai asma ingsun, menandai af'al ingsun. Wejangan pertama adalah wisikan Ananingdat atau petunjuk adanya zat. Wejangan itu merupakan benih ngelmu makrifat, hasil qiyas dari hadis sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali ketika beliau menunjukkan adanya zat, juga hasil qiyas dari firman Tuhan yang maha suci dibisikkan di telinga kiri. Sajatine ora ana apa-apa, awit duk maksih awang uwung durung ana sawiji-wiji. Kang ana dingin iku ingsun, ora ana pangeran angin ingsun. Sesungguhnya tiada apapun, karena ketika masih dalam awang-awang atau suwung, belumlah ada apapun. Yang ada terdahulu adalah ingsun, aku. Tiada pangeran, Tuhan selain ingsun. Siapakah yang berkata-kata di sini? Tidak lain adalah Tuhan sendiri. Dengan sesungguh-sungguhnya Dia menyatakan bahwa tiada apapun selain dirinya. Semesta ini sejatinya kosong belaka. Semesta ini sejatinya awang uwung belaka. Dan yang ada hanya dirinya. Setiap bentuk kehidupan yang seolah-olah ada, seolah-olah terpisah dari keberadaannya, tidak lain hanya merupakan manifestasinya. Dan kalaupun
segala manifestasinya dianggap ada, maka keberadaan awal adalah Dia. Dalam wejangan pertama, Dia menyebut dirinya dengan kata ganti yang pertama, Ingsun, aku. Dan selanjutnya, jika segala manifestasinya dianggap sebagai ciptaannya, maka Dia pun menyebut tiada Tuhan selain Ingsun. Tuhan berarti majikan. Tuhan tidak lain adalah Tuan. Makna yang sama dengan kata pangeran. Dalam teks wejangan yang asli, pangeran bermakna tempat untuk nyenger, bermakna menghamba. Pangengeran atau pangeran, tempat untuk menghamba, sama persis dengan makna Tuhan. Siapa yang menghamba atau menjadi hamba? Tidak lain adalah segala manifestasinya. Ingsun, aku, seolah-olah menunjuk pada pribadi purba yang awal dan menjadi sumber segala-galanya. Sesungguhnya, jika ingsun dimaknai sebagai pribadi, jelas itu tidak tepat. Pribadi berarti sebuah perwujudan yang eksis dan berdiri terpisah dari pribadi lain. Sebuah pribadi akan memiliki kecenderungan khusus yang kita sebut sifat. Sebuah pribadi pasti membutuhkan nama khusus untuk membedakannya dengan pribadi lain. Dan sebuah pribadi tentunya memiliki aktivitas tertentu yang menandakan bahwa pribadi itu eksis. Padahal ingsun di sini sekedar kata tunjuk kepada sesuatu yang tidak bisa digambarkan, yang melampaui segala-galanya dan adalah segala-galanya. Ingsun tidak bisa serta-merta dikatakan menunjuk objek tertentu yang terpisah dari mereka yang menunjuk. Bagaimana bisa dikatakan sebagai objek jika sesuatu tersebut juga objek itu sendiri? Dia adalah objek yang ditunjuk, dia juga subjek yang menunjuk, dan dia melampaui objek sekaligus subjek. Betapa membingungkannya sesuatu yang disebut ingsun itu. Oleh karenanya muncul ungkapan dalam bahasa Jawa, samo barang kang ana kui dudu, segala sesuatu yang mengada atau eksis itu bukan dia. Bahkan yang mengada dalam pikiran kita pun bukan dia. Ketika kita membayangkan sesosok pribadi yang penuh kuasa, itu bukanlah dia. Ketika kita membayangkan sesuatu yang bukan pribadi dan merupakan sumber dari segala sumber kehidupan, itu pun bukan dia. Lantas, ungkapan apa yang tepat untuk sekedar menunjuk dia? Tidak ada ungkapan yang tepat. Mungkin ungkapan yang bisa sedikit menunjuk kepada dia adalah tan kena kinaya ngapa, tidak bisa disamakan dengan apapun. Kayatun bila rukin kadirun bila alatin, hidup tanpa ruh, berkuasa tanpa alat. Jika demikian, bagaimana mungkin kita bisa mengenalnya? Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang tepat untuk menggambarkan bagaimana cara untuk mengenalnya. Man ngarapa nafsahu pakat ngarapa rabahu. Siapa saja yang mengetahui pribadinya, maka pasti ia mengenal Tuhannya. Ya, dia yang tan kena kinaya ngapa, itu tidak jauh dari diri kita ini. Siapa saja yang benar-benar tahu tentang apa atau siapa sebenarnya pribadi sendiri, maka dia akan tahu tentang apa atau siapa Tuhan yang sesungguhnya.
Tahu dalam artian menyadari, bukan tahu dalam artian mengetahui dengan akal pikiran. Tahu dalam artian mengalami, bukan tahu dalam artian mengetahui secara real, baik lewat pengalaman lahiriah maupun batiniah. Menyadari dan mengalami sendiri tentang apa dan siapa Tuhan. Menyadari dan mengalami sendiri tentang apa dan siapa sesungguhnya yang disebut Tuhan. Tuhan ada di balik pribadi manusia. Tuhan adalah generator tunggal pribadi manusia. Tuhan melampaui semua keadaan yang lahir dan yang batin. Tanda keberadaannya yang bisa dilihat sebagai bukti nyata adalah hidup. Tuhan adalah hidup kita ini. Hidup sesungguhnya adalah Tuhan. Orang Jawa menyebutnya hidup dengan kata urip atau hurip. Sang urip atau sang hidup yang tan kena kinaya ngapa memiliki 3 tingkatan perwujudan. 3 tingkat tersebut adalah: yang pertama, urip atau hidup, keadaan datnya yang absolut dan abadi, yang tidak terkena perubahan apapun, yang merupakan sumber segala kehidupan, yang merupakan asal dan tujuan kehidupan atau sangkan paraning dumadi. Yang kedua, kang gawe urip, yang membuat hidup, Roh Kudus atau Roh Suci, roh manusia yang mampu menghidupi manusia. Roh adalah percikan dari hidup. Yang ketiga, kang nguripi, yang menghidupi, Roh Idafi. Idafi berarti bersandar. Roh Idafi berarti roh yang telah bersandar karena telah lemah kesadarannya. Roh Idafi adalah roh yang menghidupi nafsu manusia. Nafsu adalah keberadaan manusia itu sendiri. Oleh karenanya, nafsu yang telah dihidupi oleh roh Idafi disebut sukma atau jiwa. Urip, kang gawe urip, dan kang nguripi sesungguhnya adalah tunggal juga. Dengan demikian, Dat, Roh Kudus, dan Roh Idafi sesungguhnya tidak terpisahkan. Namun demikian, untuk memudahkan manusia untuk mengenalnya, maka bukanlah suatu kesalahan jika lantas dia diwujudkan seolah-olah sebagai sosok yang berkepribadian. Tentu saja ini sekedar untuk mempermudah, dan tentu saja bukan berarti Tuhan adalah sesosok pribadi. Sebagaimana anak kecil yang baru belajar berhitung, maka pada awalnya sang anak mutlak memerlukan alat bantu berupa batang-batang lidi atau semacamnya. Berangkat dari pemahaman ini, Tuhan lantas ditunjuk sebagai suatu pribadi purba atau zat mutlak yang wajibul wujud atau yang wajib keberadaannya. Zat mutlak ini lantas diberi watak-watak atau sifat khusus yang cantik serta nama-nama atau asma khusus yang perkasa. Dan segala apa yang tergelar di dalam semesta dilekatkan sebagai perbuatannya, af'al yang ajaib dan sempurna. Lahirlah konsep dat atau zat, sifat, asma, dan apengal atau af'al. Berlanjut lagi, lahir konsep jalal, jamal, kahar atau kohar, kamal. Yang agung atau jalal adalah datnya. Yang cantik jamal adalah sifatnya. Yang perkasa kohar atau kahar adalah asmanya. Dan yang sempurna kamal adalah apengalnya. Sajaning dat kang amah suci anglim putih ing sipating sun amratan dani ing apengaling sun. Sesungguhnya zat yang maha suci meliputi sifat insun menyertai asma ingsun menandai af'al ingsun. Di sini seolah-olah ada 2 oknum yang dinyatakan. Pertama, sang ingsun atau sang aku. Kedua, dat kang amaha suci.
zat yang maha suci. Sebenarnya tidaklah demikian. Ingsun hanya menyatakan bahwa zatnya sendiri yang suci, yang maha suci. Hakikatnya sendiri yang demikian suci, yang tidak dapat dikenali dengan apapun, yang luput dari segala noda kemenjadian, luput dari noda kepribadian, luput dari noda perwujudan. Jika harus diwujudkan, maka dia harus dijadikan sebuah kepribadian untuk sekedar mengenalinya. Lalu dia akan diberi sifat-sifat, diberi asma-asma, dan dilekatkan dengan segala af'al. Bagaimana mungkin dia yang tidak terbayangkan, yang melampaui segala-galanya, memiliki sifat, asma, dan af'al layaknya makhluk fana? Sifat adalah karakter, sifat adalah watak, sifat adalah ciri sebuah kepribadian. Dia sesungguhnya melampaui segala sifat. Dengan demikian, jikalau dia harus diberi sifat, maka sifatnya tetap terliputi oleh kemahasucian zatnya yang tidak tergambarkan. Itu berarti ungkapan anglim puti in sipating sun sama artinya dengan ungkapan sifat-sifatnya tidak terbayangkan. Adapun sifat-sifat yang sudah disepakati melekat pada zatnya disebut sifat 20, yaitu yang pertama wujud, yang kedua kidam, yang ketiga baka, yang keempat mukalapatu lil kawadis, yang kelima kiamu binapsihi, keenam wahdaniyah, ketujuh kudrat, kedelapan irodat, kesembilan ngilmu, kesepuluh kayat, kesebelas samak, ke-12 basor, ke-13 kalam, ke-14 kadiran, ke-15 muridan, ke-16 kaliman, ke-17 kayan, ke-18 samingan, ke-19 basiran, ke-20 mutakaliman. Namun demikian, sajatining dat kang amaha suci ing sipating sun, zatnya yang tidak tergambarkan meliputi sifatnya. Dan sekali lagi, itu berarti sesungguhnya sifatnya yang sejati itu tidak tergambarkan, apalagi hanya dengan 20 sifat saja. Dan kalaupun zatnya harus diberi nama asma, maka zatnya yang maha suci senantiasa menyertai asmanya. Anartani ing asmaningsun, itu pun berarti asma yang telah dilekatkan kepada zatnya tetap tidak tergambarkan. Adapun banyak asma-asma yang sudah disepakati dilekatkan kepada zatnya: Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mukmin, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabar, Al-Mutakabir, Al-Khalik, Al-Bari, Al-Musafir, Al-Ghaffar, Al-Qahar, Al-Wahhab, Ar-Rajak, Al-Fatah, Al-Ngalim, Al-Kabid, Al-Basit, Al-Kapit, Ar-Rapik, Al-Mungis, Al-Mudil, As-Samik, Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adil, Al-Latif, Al-Kobir, Al-Halim, Al-Adim, Al-Gapur, As-Sakur, Al-Ngali, Al-Kabir, Al-Habid, Al-Mukit, Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Karim, Ar-Rakib, Al-Mujib, Al-Wasik, Al-Hakim, Al-Wadud, Al-Majid, Al-Bangis, As-Sahid, Al-Haq, Al-Wakil, Al-Kawiyu, Al-Matin, Al-Waliyu, Al-Hamid, Al-Muhsi, Al-Muhsi, Al-Mubdi, Al-Mungit, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Kayu, Al-Kayumu, Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wakid, Al-Akad, As-Samad, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqadim, Al-Mu'akhir, Al-Awal, Al-Akhir, Al-Lahir, Al-Batin, Al-Wali, Al-Mutangali, Al-Bar, At-Tawab, Al-Mutakim, Al-Apu, Ar-Ra'ub,
Malikul Mulki, Dul Jalali wal Ikram, Al-Muqsit, Al-Jamik, Al-Ganiyu, Al-Mughni, Al-Mani, Adar, An-Nafi, An-Nur, Al-Hadi, Al-Badi, Al-Baqi, Al-Waris, Ar-Rasid, As-Sabur. Kalau kita perhatikan, yang disebut asma tidak lain adalah sifat juga. Ini semakin menjelaskan bahwa sebenarnya zatnya tidak terjelaskan. Kemudian tertulis dalam wejangan ungkapan amratan dani ing apengalingsun, memberikan tanda kepada af'al ingsun, zatnya yang tidak terkirakan, tak tergambarkan, dan tak terbayangkan, memberikan tanda yang nyata kepada segala perbuatannya yang ajaib, menakjubkan, dan mengagumkan. Semesta dengan segala bentuk makhluk hidup di dalamnya, yang tidak terkirakan keberadaannya, yang tidak terbayangkan jumlahnya, merupakan tanda nyata dari kehadiran zatnya yang tidak terpikirkan. Bisa juga dijabarkan demikian, sajatining dat kang amaha suci angling putih ing sifat ingsun. Sesungguhnya zat yang maha suci meliputi sifat ingsun, lantas sifat anartani ing asma ningsun menyertai asma ingsun. Selanjutnya asma amratan dani ing apengalingsun menandai af'al ingsun. Zat yang maha suci yang tidak tergambarkan meliputi sifatnya. Dengan demikian sifatnya pun tidak tergambarkan. Sifatnya lantas menyertai segala asmanya, sehingga asmanya pun tidak tergambarkan. Asmanya menandai semua af'alnya, sehingga af'alnya pun tidak tergambarkan, dan af'alnya merupakan tanda keberadaannya. Zat yang meliputi sifat bagaikan madu dengan manisnya tidak terpisahkan. Sifat yang menyertai asma bagaikan matahari dengan sinarnya tidak terbedakan. Asma yang menandai af'al bagaikan yang bercermin dengan bayangannya di dalam cermin. Bagaimanapun tingkah yang bercermin, bayangannya akan mengikuti juga. Af'al yang menjadi bukti nyata dari zat bagaikan samudra dengan ombaknya. Ombak tidak bisa dipisahkan dari samudra, dan itu berarti zatnya tetap tak tergambarkan walaupun telah diberi sifat, dilekati asma, telah nyata segala af'alnya.